بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad di dalam bahasa Arab untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitunya Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang berada sekelilingnya. Kalau di zaman itu tentu sekeliling negeri Arab itu, tapi sekarang yang disebut sekeliling itu sudah sampai ke seluruh dunia. Karena ajaran Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Adam adalah yang paling universal. Karena untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang berlalu diturunkan Allah atau mushaf-mushaf kepada Nabi yang terdahulu, itu hanya untuk umatnya. Malah Nabi Adam belum ada kaumnya. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa kitab Nabi Adam itu. Itu yang dipimpin oleh Nabi Adam itu adalah istrinya dan 41 anaknya, 41 menantunya. Berapa penduduk ketika itu baru itu, Pak? Jadi Nabi Adam tu presideninyo, perdana menterinya, gubernurinya, bupatinya, wali kotainyo, camatnya, lurahinyo, kepala LPM-nya, RW-nya, RT-nya. Tidak ada orang lain. Malah untuk menikahkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada menantu beliau orang lain. Di ketika itu karena orang alun banyak, anak Nabi Adam itu semua anak Nabi Adam itu dinikahan. Kebetulan anak beliau taruh kamba, cie padusi, cie laki-laki. Anak doganya makan pisang kamba tu. Orang awak kan ada saja makan pisang kamba lu anak beko, tidak ada itu relevansinya, tidak ada kaitannya, ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak-bapak, anak beliau nantuo namanya Kabil, pasangan lainnya padusi Aklima, anak nomor 2 Habil, pasangan lainnya La Buddha. Jadi dipetukan adik Kabil untuk Habil, adik Habil untuk Kabil. Nah sama lain tak boleh. Alah ada orang hilang, orang japutan ketika itu. Alah, alun sihan enggak dijeputnya semua anak awak. Ya kan?
Alah ada wang percakawan, wang gantuang alu, wang gubalo, serupa ni minta ni mamak zaman gini. Tak ada siapa ni mamak Nabi Adam tu. Tak ada. Beliau berdua saja dengan istrinya. Jadi tak ada mamak rumah, tak ada orang Sumando ketika itu. Jadi begitu kecilnya skop tempat berdakwah Nabi Adam. Tapi beliau adalah seorang Nabi yang mendakwahi istri, anak-anak dan menantunya. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah banyak juga. Ya kan? Setelah Nabi Nuh, baru Nabi Nuh tu menyebut umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi tiba di Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu apa lagi? Ya ayyuhan nas. Maka sekeliling dunia ini ditakdirkan oleh Allah, dihuni oleh manusia yang planetnya bernama bumi. Kitab terakhirnya sudah disempurnakan oleh kitab terakhir ini. Isi-isi kitab yang berlalu namanya Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Al-Quran itu akar katanya qara'a. Itu fi'il madi atau past tense dalam bahasa Inggris. Kemudian disebut Al-Quran. Apa artinya? Yang dibaca. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan. Karena dalam segala lini kehidupan, kalau kita mencari peraturan untuk menata hidup ini, baik di rumah tangga, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik sampai berbangsa dan bernegara, kalau pedoman yang kita cari tidak hukum Allah, maka selamanya akan kacau. Menurut Al-Quran, lai boleh makan riba? Tidak, Pak. Kebanyakan negari dibangun jo riba, Pak. Karena pitihnya berpinjam. Atau mengkonyong ayak je di kampung balik beko. Itu sebabnya. Nah, asen yang dibangun je pitih berpinjam. Ini bapak-bapak. Jadi kalau tidak Al-Quran jadi acuan, itu semuanya akan hancur kembali. Apa sawa mengalih, tidak berpedoman ke Al-Quran, mengurangi timbangan, aturan 3 meter kain orang dikira 10 cm. Ya kan? Kalau membeli barang orang awak dari kampung dicakuan gantangnya, dilanjuan gantangnya. Kalau awak membeli ke orang membeli ke awak, dicakuan gantangnya. Begitu je menimbang. 6 sekilo tu jadi 9 on, kendak 8 on. Kalau awak ingin jadi pemimpin, Pak, ada Pak besok bermuka suik nak jadi gubernur loh. Atau sejak Ramadan kolah Pak atur sejak kini, membuat belaho, mempersiapkan diri, ya kan? Kalau ingin berhasil bana, tirulah Nabi Sulaiman, jo Nabi Daud. Sebab beliau Nabi juga raja. Kalau Nabi jadi raja, lagi mungkinnya korupsi. Tidak. Nabi itu akhlaknya akhlak baik. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu Nabi itu. Jadi orang yang akan calon raja harus membaca kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Perlu kita baca. Kebanyakan kita kini, Pak, kan ada dunianya dewa. Kalaulah tamat anak baca Quran dari surah Amma sampai terakhir ke juz 30. Ada diacarakan namanya acara khatam Quran. Itu ambo calik kebanyakan, Pak. Lah sudah khatam Quran tu, ambo tanya je gurunya, lai mengaji jo anak ko, Pak? Indak lah Pak Ustaz, nyolah di SMP les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les matematik, les bahasa Piaman, les bahasa Muarolabu, ya kan?
Anda doanya lah mengaji. Ya kan? Atau mengko kalau awak takziah pak. Kan kalau sebenarnya di tempat kami kini dek rato-rato apa tu beraja tahsin. Ada guru kami Pak Wardas Tanjung nya hebat baca Quran. Ainya lah apa-apa kalau kami beraja tiap pagi hari satu. Tahsin namanya. Memperbaiki kembali bacaan Al-Quran. Dan model tadi itu awak dulu sudah katam tak ngaji-ngaji lagi. Itu alun kabatu bacaan Quran tu Pak. Belajar kembali. Sebab belajar ini batasnya kalau sudah masuklah lahat. Kalau lah masuk kita ke dalam kubur itu tidak ada berajale. Bagaimana itu Ustaz? Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah berpisah badan jo nyau. Allah viral itu terengalun. Itu. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, maka sampaikanlah kepada anak-anak remaja kita kembali yang belum betul bacaan Al-Qur'annya agar belajar tahsin Quran namanya gitu. Sudah itu dipahami apa artinya. Kemudian diamalkan action namanya bahasa itu. Ya kan? Itu ibu bapak. Ya kan? Jadi tidak boleh dibawa lalu Al-Quran. Kadang-kadang pergi takziah ke rumah orang bu, atau baca Quran, nyolap jubulu ayat Al-Quran dulu. Ya, letak bulu abunya. Berarti ya, jarang tuan rumah membaca. Sedangkan Nabi menyuruh Al-Quran kau baca, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Quran. Kalau secara lain kan lampu kena rancak untuk menghidupkan cahaya. Tapi kalau ada rumah dia gih lampu modeko, rumah ko batingke, rancak rantainya granit, perabot rumah tangga serba canggih, oto di terasnya ada ampe, tapi orang di rumah tu ndak sembayang, hitam sewarna rumahnya tu kalangi. Ya kan? Tapi walaupun pondok gubuk atoknya rembio, dindingnya tadi, lantainya tanah, orang nan di dalam bangsa sama hidupnya berselimut kain sarung, delo kate kaki tampak, delo ke bawah telinga terbuka. Tapi orang di rumah itu selalu salat dan membaca Quran, bercahaya rumahnya itu ke atas. Ya kan? Jadi hiasilah rumah kita dengan salat sunat dan baca Quran. Kalau salat wajib, baiklah ke masjid. Salat tarawih ko kami, kalau misalnya kami gak kurang sehat, boleh di rumah Ustaz, boleh. Tapi jangan tempo salat tarawih ko. Ambokan lele ko, habis ko di rumah. Sebab kalau kita tempuan, ndak ada salat tarawih selain dari bulan Ramadan, ndak ada. Kita minta ke Allah di hari raya nanti bulan Syawal adonya lah salat tarawih ya Allah, ndak bisa. Jadi apa-apa ibu-ibu tiba di rumah biko sebelum mato takantuk baca Quran balik. Kuna awak orang salat ko taruh baca Quran apa? Kan tak sadonya lah. Lebih-lebih nan ayatnya ina taina ze. Dia apa ayat nggak panjang teh pak? Iya kan? Kalau mapa lagu amu, padahal lagu tu ndak sendiri. Apa dia lah ayat juz 30 saja jadinya. Tidak usah 30 juz 30. Itu panjangnya ayat-ayatnya Pak Ibu. Harus rajin awak. Jadi itu artinya Al-Quran yang dibaca, yang dipahami, ya kan? Kemudian diamalkan jadi akhlak sehari-hari. Kok pas rupa Nabi yang tak mungkin kita dapat Bu. Karena Nabi itu tak pelihara de Allah kita berjuang antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Malaikat maja awak kanan baik, setan maja awak kanan buruk. Itu nambah parang dalam tarikat. Prosentasenya banyak orang yang mengikuti syaitan daripada mengikuti bisikan malaikat. Ada kawan yang kanya buang ayat Quran ko 300 rajin.
Ni kan? Lain dah apa itu? Lain. Kalau tak mendengar, ya randah nanti ni tu. Ini ibu bapak. Itu. Nah, yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batin. Arus basisi hatah jaware. Nanamo nyo atah ko pak biasan tiang nanyo mando inyo bisa juga kecolongan. Kutiko orang kabatana, ibu-ibu bapak-bapak, kan kutiko bareh pulang dari ler kan ada natah, ya kan? Orang membasuh di panci sebelum masuk periwe, ya kan? Atah ko menyuruhnya di bawah bareh. Tak nampak orang tu, hanya tanah orang. Batanak lah orang tu bareh jo atah, tak campur jo atah cik. Kutiko nasi kolah karyang, orang menyanduk ke tampek ke didangan ke teh meja makan, nanatah tadi menyuruh lah di bawah nasi. Tak nampak orang. Salamek je baru. Hanya harus jadi bareh hendaknya sadonya mengko ke salamek mana? Hanya ndak nyuruh hanya. Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh dia orang digigi ko nyo buang. Ya kan? Wa angatah satu lo ke dalam. Orang nantak mamalkan Al-Quran samo jo atah go di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris saja. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lain dapat. Halal haram banyaknya tapuan seorang kok. Nya sudah sepepatahnya dinyo nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama-sama nak awak seorang saja. Masuk neraka tu yo bersama-sama kalau narajonya Firaun, Namrud, perdana menterinya Haman. Tu masuk neraka saja. Orang tarato banyak nan tak mau berzakat, bersedekah namanya Karun. Ya kan? Orang kaya gadang tak mau sedekah. Jangankan yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Abu-abunya antara halal jua haram. Ketinggalah kecik Nabi. Jangan di kerajuanan subhat. Sabok kalau nan haram dicampur jo nan halal, atau kita ambil bahasa Minang, nan baik dicampur jo nan buruk, rusak nan baik. Nan buruk dicampur jo nan baik, rusak jo nan baik. Contoh, dia nak faham bahawa menyebut contoh kok. Ibu sudah memasak gulai kambing. Tak tanggung harumnya dari santia ibu memasakan. Tapi rumah ibu, rumah lama, ada selayan sinan. Di kampung ambo di baso pagu namono. Namono pagu. Di Padang selayan namanya. Kini di orang lah batanak jo kompor gas, jo namanya rice cooker. Tu ndak ada lah selayan tu. Kalau dahulu orang batanak tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu di bawahnya, kayu kelupak pisang, puntuang delo disuruti masak nasi juga lain. Dari itu. Kok tak makan dirasa nasi 3 tahun tak indah lapa sampai musim terasa je lamanya. Kok tak cuba je rasa gulai. Ya Allah ya Tuhan, ndak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu kau memasak pak. Tunggu pak yang berang-berangnya kayaknya. Ni terang pak tu. Kalau nak mulai ibu-ibu kau memasak pak nang ke kita makan atau jahitnya jawab nyo lagi kopi tu bawa banci lajak sari ya nanti. Gulai kambing nan masak harum tadi di bawah salayan ko kucing naik katanya tak ciri jatuh ciri kucing ko ke dalam gulai kambing ko atau kanan buruk jatuh kanan baik tu. Rusak tak nama baik? Dicapik, disanduk cik kucing tu, dicampaan dia mau jawab makanan tinggal tu. Tak, itu. Atau nan baik masuk ke nan buruk. Awak bansai.
Rumah jauh dalam kampung, kamar mandi ndak ada. Untuk pintunya badindiang saja plastik baru. Alun tabuik daun pintu, alun ada konsen. Kabuang air jauh, lampu nak masuk. Batang air jauh dari rumah, diminta sekaleng cat ke tukang je. Atau buang air ketek sana tu. Kaleng kau terletak di atas meja. Di atas meja kau ada lamang tapai. Kutiko manci bagaluik je kucing. Jatuh lamang tapai kau ke dalam kaleng cat kau. Itu kan nan baik masuk nan buruk tu. Lemah je makan lamang tu lah. Kalau lemah je makan tu eleh. Itu contohnya nan baik dicampur je nan buruk dicampur je nan baik, nan halal dicampur je nan haram. Bahasa Al-Quran nan keduanya Al-Furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Yang ketiga Al-Zikru, yang diingat. Jadi Al-Quran pun tak untuk dilupakan, Pak, untuk diingat-ingat. Sebabnya pedomani duit. Berumah tangga kalau tak menurut Al-Quran, pacah rumah tangga. Nang kecil Al-Quran berumah tangga tu, ada orang suami isteri bertengkar? Ada? Kau tak kambo so tanyaan ustaz ada tak bertengkar je ibu? Tanyalah. Lain Pak, bamang kau bertengkar suami isteri tu apa lain, mandeh lain, suku lain, pendapat lain. Ya tak? Nah, tapi kalau bertengkar jangan sama naik emosi keduanya. Ambo kalau emosi ibu tu dua, ya kan? Ambo aniang saya. Dah ambo jawab cik je. Iya kan? Kau sore-sore mungkinlah suri darahnya tu nyurui-urui ambo di belakang. Dah, mahannya dah. Kau telonsong si muncul ni kau dah cakap. Sampai nak 5. Kalau berang lo ambo tu tak sampai nak 5, ambo pai saja. Baka berang ke ibu, kau nyo anak mama lo. Mari berdua dan nyapa. Jadi Al-Quran tu untuk diingat-ingat. Kalau peraturan nak hidup rumah tangga kare cik, sabar cik. Bu, kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Memana bu ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kalau muslimin apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal ada janoda sabui je berdosa. Amak kau, amak pekawalai barudah. Ku ada pasan udah awak sampai ambil kau je. Pandi kau udah lesariana bola SMP nyo aja lambot. Gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tu alai. Kalau apa ang lagi cewek kayaknya bercakap jadinya. Apa kau apa ang cakap. Jadi sabar seibu ya. Kuat tu. Tapi yang mau yakin apa-apa nak datang ngaji kau tak ada nama itu. Kurang sabar saja. Di kanyang ni nampak dia. Sabar semua. Ni amalan Quran. Kecil Quran. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah engkau memahami hukum-hukum Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan orang yang berbuat dosa. Nah, nan kampe namo Al-Quran tu Alkitab. Alkitab artinya yang ditulis. Untung saja terlupa ada sahabat Nabi namanya dulu menulis itu. Iya kan? Kalau tidak ditulis Al-Quran tu kan tak sadonya orang hafiz. Alhamdulillah sekarang ditulis secara modern. Ambo melihat di Madinah Pak, orang mencetak Al-Quran tu sekalian tu tak tanggung banyak keluar. Karatehnya narancak tu. Atau kelebihan Al-Quran ko mukjizatnya Pak. Basamo-samo orang sampai hari kiamat Pak nak merusak Al-Quran ko serupa Injil je Taurat Pak. Injil je Taurat tu dirusak orang dulu kan perhiasa Allah. Al-Quran kan tak dipelihara. Kalau cuba-cuba orang Pak ketahuan taruh. Beranya cuba orang.
Ya kan? Sejak dulu tidak ada berhasil. Karena Allah menjamin Al-Quran itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi ketika hari ke kiamat, Bapak-bapak, tulisan-tulisan Al-Quran yang di atas kertas ini diambil oleh Allah semua, berkumpul di dalam kitab induk namanya Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum hilang tulisan-tulisan Al-Quran kau Pak, baca-baca lah tarwih. Menawak kau Pak ke kiamatnya negari dawak mah. Baru itu ketika mati itulah kiamat dawak Pak. Lihat orang mati itu pulang sekali raya kan sudah mati. Nah, adanya anyam tu senang lain. Pulang sekali raya kan nak terus saja silaturahmi je. Dan bisa cerita-cerita ana dalam kubur tu gitu. Aku nak adanya pulang loh. Semua kita akan begitu. Catatlah di dalam kepala kita, ingat di dalam dada kita bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saja. Tipu daya, ya kan? Permainan, senda gurau, perlombaan, memperbanyak harta, mencari pangkat, mencari proyek, itu hidup di dunia aku Pak. Abiku orang tak beriman tak tahu lalaran di masa proyek dapat. Kok kau menyogok lah, kok kau menerima sogok lah. Itu dunia ini. Jadi kalau kita tidak menata hati, akhlak dengan Al-Quran, kita akan semakin brutal. Malah Allah mengatakan orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tersesat dari hewan. Di mana surahnya itu Pak Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 179-nya banyak Pak, banyak. 176-nya umpamaan di Allah janjian. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah itu kalqab, sama dengan anjing. Berhenti lidahnya menjulu, berjalan lidahnya menjulu. Adik kawan orang azannya sama janjian. Apa macam-macam negari gini. Parah negari ko Pak. Amboy bapantun siya. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuok koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diube, makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau be lada mampulo. Bakal. Ya, dukun untuk kau be itu lada mam. Bapak-bapak ini. Jadi Al-Quran itu masih ada tulisannya. Kita lihat-lihatlah setiap hari. Jadikanlah dia teman. Jadikan dia bacaan utama. Jangan koran jadi bacaan utama. Jadi kalau Al-Quran. Karena apa? Karena nanti dia akan datang sebagai syafaat di hari Yaumil Mahsyar. Itulah Bapak-bapak tausiah kita dalam rangka nuzul Quran di musalla jihadul muslimin ya. Ini perjuangan orang Islam artinya, jihad orang Islam. Mudah-mudahan jihad kita ini ya kan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kini babelai na ilie ke sungai Tanang batungke batang silaronyo. Rami pasal dek sodaga, rami sabuang bersobok janang, rami alek dek juaro. Karena nenek mamak kalau sudah mengaji, jorang siak, tatianglah jamba tu. Kalau lah ke tengah jamba biko Pak, ya kan? Itu kita persilakan memakan. Apa tentunya tu Pak Ustaz? Tali kayu panjang 9, orang memapeh hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseraan saroknya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.